Halo, selamat pagi kawan Diska, ketemu lagi. Saat ini kawan Diska, kita kembali dengan info sehat ya, info sehat yang selalu hadir menemani kawan Diska. Kawan, setiap tanggal 4 Februari selalu kita peringati sebagai Hari Kanker Sedunia. Nah, tema Hari Kanker Sedunia tahun ini itu adalah Close the Care Gap, yaitu tutup kesenjangan perawatan. Telah hadir di studio kawan Diska kali ini Ibu Dr. Gigi Trihari Wahyuning Tias. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik-baik Mbak. Dan sehat ya. Yang penting sehat. Alhamdulillah, tetap semangat ya. Tetap semangat. Oke. Beliau adalah Sukor Uspro ya, yang ada di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Ibu Wahyu, kita ngobrol tentang Hari Kanker Sedunia nih ya. Nah, selama ini Hari Kanker itu diperingati sebagai upaya untuk mencegah adanya kematian akibat kanker, gitu ya. Kemudian juga diharapkan adanya peningkatan kesadaran serta pendidikan untuk semua masyarakat agar selalu mengelola, selalu memperhatikan langkah penurunan kasus-kasus kankernya itu sendiri. Nah, terkait dengan itu kita kadang-kadang juga masih mendengar banyak hal atau yang sudah dilakukan oleh daerah, di mana masing-masing daerah ada yang membentuk YKI, Yayasan Kanker Indonesia. Kalau kita bicara dengan YKI ini, bagaimana dengan di Kota Madiun ini Bu Bayu? Yap. Jadi Yayasan Kanker Indonesia, YKI itu sebenarnya secara ini ya Mbak, kalau kita struktural ya, jadi di pusat itu ada, di setingkat provinsi itu ada, dan alhamdulillah sejak di tahun 2020 Kota Madiun sebenarnya sudah ada dari dulu ya, sebelum saya ada di sini maksudnya. Sebelum lahir kan? Sebelum lahir itu kejauhan kayaknya. Nah tapi agak mati suri atau gimana ya, akhirnya di tahun 2020 kita bentuk kepengurusan baru, refresh kepengurusan baru, yang saat itu langsung dengan menggandeng YKI Provinsi Jawa Timur, serta yang mengukuhkan kepengurusan adalah YKI beserta kita mengundang Ibu Arumi saat itu. Jadi benar-benar berupaya untuk membentuk suatu organisasi sosial ya, nirlaba sosial yang benar-benar ini nanti diikuti oleh pengurusnya untuk terus mengawal kondisi penyakit kanker di Kota Madiun seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan YKI ternyata sudah terbentuk di Kota Madiun. Nah, kalau kita bicara dengan kankernya sendiri Bu, sampai dengan saat ini seperti apa sih kondisi kanker di Kota Madiun? Untuk kanker sendiri, karena kebanyakan penyakit kanker itu ketemunya setelah tahap lanjut ya, atau berada dalam kondisinya fase 3, fase 4 yang secara notabene agak susah untuk dicegah, atau sudah hanyanya bisanya preventif dan kuratif ya, perawatannya ya. Nah, kita mencoba menguatkan di deteksi dininya. Kalau untuk kasus temuan masih ada. Temuan masih ada karena sudah lanjut, dan ini salah satu peran YKI juga ya, langsung aja kita ngeblend ya. Salah satu peran dari YKI adalah mencoba menjembatani atau mencoba mewadahi pasien-pasien yang mempunyai masalah dengan seperti pengobatan, perawatan penyakit-penyakit kanker. Jadi jujur untuk YKI cabang Kota Madiun dengan Ibu Ketuanya adalah Ibu Yuni Maidi, yaitu Ibu Wali Kota. Jadinya ya alhamdulillah dengan jajaran yang ada di YKI sendiri itu untuk koordinasi seandainya contohnya pasien dengan sedang perawatan CA, BPJS-nya bermasalah. Nah, ini langsung di-connect dengan Dinas Kesehatan. Langsung kita berusaha connect dengan Dinas Kesehatan, dicari masalahnya apa. Pernah ada itu ternyata dia awalnya mandiri BPJS-nya, terus mempunyai tanggungan. Kalau untuk melanjutkan perawatan harus dilunasi tanggungannya dulu sebelum diubah menjadi PBID. Nah, akhirnya DKI juga menjembatani, mencari donatur untuk menyelesaikan tunggakan tadi. Itu salah satu contoh. Sampai sejauh itu ya. Iya, jadi kita berusaha dari YKI sendiri berusaha bahwa
kalau yang memperpanjang usia harapan hidup lah untuk pasien-pasien CA sendiri, walaupun sebenarnya kita tahu ya bahwa kalau pasien CA dengan stadium 4 kasarannya itu sudah bisa ditentukan usianya berapa, tapi dengan ada keberadaan YKI kita berusaha juga untuk perawatan paliatif, pendampingan ya. Terus pembekalan, bukan pembekalan ya, inian rohani juga bahwa ya menemani lah supaya mereka tidak drop banget. Paling tidak mensupport ya, mensupport para penderita kanker. Nah, kawan, ternyata banyak kasus kanker ditemukan pada periode atau pada tingkatan yang sudah grade-nya tinggi sekali. Jadi ada di grade 3 ataupun 4. Nah, kalau kita kembali pada penyakit kanker itu sendiri, Bu Wahyu, tahu-tahu sudah ditemukan di grade 3 atau 4. Nah, secara gejala, seperti apa sih sebenarnya rata-rata? Kalau kita tahu-tahu sudah grade 3 ya, nah paling tidak bisa menjadi sebuah upaya deteksi dini untuk kawan Diska yang di sana bahwa seperti ini loh gejalanya, gimana, seperti apa? Oke, jadi kita inikan dulu ya, kalau secara global untuk penyakit kanker itu tidak khas ciri-cirinya, Mbak. Tidak ada ciri yang khas. Tidak ada ciri yang khas. Kadang-kadang dia nggak bisa mual, muntah seperti gastritis atau penyakit mah. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan secara detail ketemu CA paru stadium 4 atau dia tidak bisa jalan, kemungkinan kan artritis ya, persendiannya yang kena. Ternyata dia ada CA kelenjar limfanya. Jadi memang tidak khas, tapi untuk penguatan kanker yang bisa dideteksi secara dini itu sekarang sudah ada 3 sih. Jadi retinoblastoma, yaitu kanker mata pada anak. Ini ada gejala khasnya adalah pupil matanya, item-item di mata itu seperti kucing. Jadi kalau kena cahaya dia mengkilat. Terus mengkilat. Iya, itu salah satu ciri khasnya. Terus yang kedua, CA mamai. Kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri ya, atau sadari. Ya, atau sadanis yang diperiksa oleh tenaga medis kita. Ya, jadi kalau ada caranya juga sih, ketika kita meraba, memutar dan sebagainya, ada benjolan atau puntingnya berair dan sebagainya, berarti kita memang harus, wah ini ada yang nggak beres dengan payudara kita. Kalau untuk CA teh rahim, serviks ya, itu dengan pemeriksaan IVA. Ini hanya bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan. Dan underline-nya pemeriksaan IVA itu biayanya sangat murah sekali, tapi bisa mendeteksi adanya pertumbuhan yang abnormal di leher rahim seorang perempuan. Jadi ketika sudah ada temuan, langsung ditindakan ya dengan krioterapi dan sebagainya. Kalau untuk tahap awal itu insya Allah bisa tuntas. Nah, langsung tuntas. Itu jadi salah satu upaya, karena gejalanya juga masih nggak terlalu sensitif, ada khas ya istilahnya ya, tidak terlalu khas tentang kanker ini. Jadi upaya yang dilakukan adalah melalui deteksi dini ya. Ya, penguatan deteksi dini. Nah, kalau di Kota Madiun, Bu Wahyu, terkait deteksi dini kanker ini, apa saja yang sudah dilakukan dan di mana ini bisa didapatkan layanan ini? Ya. Jadi kalau untuk deteksi dini itu sudah rutin dilakukan di setiap puskesmas di seluruh Kota Madiun. Dan ini untuk deteksi dini semua CA, serviks, CA mamai dan retinoblastoma. Berarti ada 3 CA. Ada 3 kanker yang bisa dilakukan deteksi dini, dan itu sudah dilakukan di semua puskesmas. Walaupun teman-teman puskesmas mempunyai waktu buka dan tutup sendiri untuk pelayanan IVA, pelayanan sadanis, jadi bisalah usia, kan kalau yang resiko tinggi adalah wanita yang sudah berhubungan seksual aktif. Jadi sudah tidak berdasarkan umur lagi. Jadi kalau benar-benar wanitanya subur, kemudian yang pasti itu sudah berhubungan seksual aktif, jadi tetap mempunyai resiko terkena CA serviks dan CA mamai. Jadi ini yang menjadi sasaran untuk deteksi dini ya, Bu ya? Iya. Baik. Nah, kemudian terhadap hasil ya. Kemudian ada deteksi dini yang sudah dilakukan di semua puskesmas. Nah, dari hasil deteksi dini ini, sekiranya ada yang terdetek, namanya deteksi dini, kemudian
detect ternyata ada yang dicurigai, langkah apa yang sudah disampaikan kepada para orang yang sudah mendapatkan layanan tadi? Oke. Jadi gini, dari hasil deteksi dini akhirnya bisa diketahui ini ada mengarah ke keganasan atau tidak. Jadi kita ada krioterapi yang di puskesmas ada dilakukan krioterapi juga. Tapi kalau memang sudah grade-nya agak dalam ya, itu dirujuk ke rumah sakit. Jadi langsung Opjin sendiri yang nanti akan melakukan tindakannya. Jadi ada sudah dilakukan setelah deteksi dini, kemudian dicurigai, maka sudah langsung dilakukan upaya terapinya seperti itu ya. Sekiranya upaya terapi ini sudah di follow up, kemudian masih ternyata kok nggak hilang, atau mungkin mengarah lebih tingkatannya mengarah lebih tinggi ya, grade-nya lebih dalam lagi, maka ini ada rujukan ya. Rujukan untuk ini di mana Bu? Kalau di Kota Madiun saat ini kami masih di Rumah Sakit Sogaten untuk rujukan dari puskesmas. Dari puskesmas ya. Nanti kalau semua hasil deteksi dini artinya yang dicurigai rujukannya ke Rumah Sakit Sogaten gitu ya, Rumah Sakit pemerintah kota ya. Pemerintah kota. Nah, kawan, jangan sampai ya kita artinya dengan upaya deteksi dini ini diupayakan semaksimal mungkin untuk melakukan gaya hidup yang sehat agar pada saat melakukan deteksi dini benar-benar dalam kondisi baik atau bagus. Nah, apa yang bisa diupayakan agar kita itu terhindar atau cara pencegahannya ini seperti apa Bu yang bisa disampaikan pada kawan Diska? Oke, jadi kanker kan juga merupakan penyakit tidak menular ya. Jadi biasanya bisa dari pola hidup, lifestyle, makan dan sebagainya. Seperti harus PTM diatur. Yes. Seperti PTM yang lain, jadi kita tetap dengan jargonnya cerdik ya. Cek kesehatan secara berkala. Nah itu kalau kita perempuan, kita cewek yang memang mempunyai resiko besar kena kanker ya. Apalagi tadi ya sudah aktif berhubungan seksual, terus udah gitu riwayat keturunan. Jadi, ada riwayat keturunan. Riwayat keturunan ada kanker itu memang kita lebih tinggi. Resiko. Ya, jadi secara rutin aja kita melakukan IVA yang ada di puskesmas atau Sadanis. Terus rokok itu tetap sebagai penyebab utama terjadinya PTM. Pemicu ya? Iya, pemicunya karena dia banyak karsinogenik ya. Jadi enyahkan asap rokok. Iya, rajin olahraga, diet seimbang. Diet seimbang ya. Jadi bukan diet yang membabi buta ya. Dietnya harus diatur seimbang, benar-benar seimbang nih ya. Jadi tidak boleh kalau diet tidak boleh harus sehari nggak makan gitu ya. Jadi karbohidrat, protein itu harus seimbang juga vitaminnya. Jadi isi piringnya itu harus jelas ya, jangan sampai dibalik jadi penuhi piringku. Harus diatur. Isi piringku harus diperhatikan. Nah, kita ketemu nanti lain waktu dengan isi piringku. Nah. Terus habis diet, terus istirahat cukup, jangan lupa. Jadi itu? Istirahat cukup. Saya selalu cukup istirahatnya. Hampir pengen istirahat terus. 6-7 jam dalam ini karena itu adalah kebutuhan dari tubuh kita. Terus kelola stres itu juga yang penting. Jadi kawan, ternyata upaya untuk pencegahan karena salah satu kanker ini juga merupakan bagian dari penyakit tidak menular. Cara yang bisa dilakukan tetap dengan cerdik tadi yang sudah dilakukan, yang sudah disampaikan oleh Dr. Gigi Wahyu tadi. Nah, baik Bu Wahyu. Nah, sekarang terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan di tahun 2023 ini sehubungan dengan peran YKI tadi. Apa saja nih ya sekiranya yang bisa dibocorin nih sama kawan Diska yang di sana? Yang pasti gini, YKI tetap berkoordinasi dengan OPD terkait ya. Jadi kita sambungkan juga seandainya ada pasien kanker, terus kita ada kunjungan ke rumah. Terus seperti memang itu. Kebanyakan kan untuk pasien kanker itu membutuhkan banyak nutrisi gizi yang cukup. Akhirnya disambungkan juga dengan dinas sosial untuk bantuan hidup. Jadi berupa bantuan sembako dukungan dan sebagainya. Iya, itu yang bisa YKI lakukan. Terus yang kedua, seandainya ada sesuatu dengan pasien kanker, kasarannya ada permasalahan susah untuk berobat atau untuk hal-hal yang lain ya. Jadi seandainya
untuk transportasi, seandainya dia ke Solo atau ke Surabaya itu agak susah juga, monggo bisa hubungi YKI yang ada di Kota Madiun, yang bersekretariat di Panti PKK Kota Madiun. Iya, jadi ini peran dari YKI cukup bagus juga ya kawan Diska, ternyata akan menjembatani setiap persoalan yang dihadapi oleh para penderita kanker yang ada di Kota Madiun, mengupayakan dan selalu mensupport apa yang memang bisa dibantu dari YKI, terutama di dalam pengobatan ya Bu ya. Dalam konteksnya pengobatan adalah bukan pembiayaan ya. bukan pembiayaan loh secara ya. keseluruhan, mulai dari nanti pemenuhan gizi, tapi kan tetap kita berkoordinasi. Jadi artinya apabila memang perlu transportasi untuk rujukan ke Sugaten, ini juga yang akan didukung oleh YKI. Seperti itu. Dan kita juga tetap aktif bersosialisasi di sosial media bahwa untuk penting pencegahan dan pengendalian kanker, khususnya kanker-kanker yang bisa dicegah dengan deteksi dini tadi. Nah sekarang tadi kalau untuk pencegahan, nah bagi upaya apa yang bisa disampaikan atau pesan apa yang bisa disampaikan kepada kawan Diska apabila yang di sana itu ada sebagian yang memang sudah menderita? Selain cerdik nih ya, pasti ada jargonnya yang lagi nih, PTM gitu loh, gitu. Jadi apa ini Bu? Jadi apa yang bisa disampaikan pada kawan Diska? Oke, jadi kalau memang yang sudah terkena, tapi ini biasanya pada PTM juga ya, itu ada jargonnya patuh. Oh gitu, oke, patuh. Ya, dengan mulai dari patuh dia berobat, terus minum obatnya, terus melakukan terapinya. Benar-benar periksa harus teratur, seperti teratur, dan itu minum obatnya juga teratur, karena sudah benar-benar terdeteksi ya, seperti itu. Sudah benar-benar kena penyakit tersebut. Betul, oke. Terakhir Bu Wahyu, apa yang bisa disampaikan pada kawan Diska terkait apa ya Hari Kanker Sedunia ini, harapannya? Oke, untuk semuanya ya, yang pertama sayangi diri kita dengan cerdik tadi. Ya. Terus yang kedua, kanker itu permasalahan kita bersama. Jadi bukan masalah dari penderitanya sendiri saja ya. Jadi permasalahan kita bersama, kita bisa berkontribusi dalam pencegahan dan pengendalian kanker dengan ikut bersosialisasi, terus ikut berkegiatan aktif, penyebaran dan informasi tentang kanker, dan kalau bisa menyisihkan rezeki kita untuk pasien-pasien yang memang terkena kanker. Untuk yang membutuhkan tadi ya. Sebagai bentuk dukungan, support agar mereka tetap semangat untuk melampaui hari-hari dan melakukan terapinya. Seperti itu ya. Baik, kawan Diska nih. Ternyata terkait dengan Hari Kanker Sedunia, benar-benar kita berupaya tutup kesenjangan. Jadi jangan sampai ada perlakuan yang berbeda bagi para penderita kanker. Jadi tetap support, tetap dukung, karena dengan bahagia dukungan dari kawan Diska yang di sana, ini akan sangat membantu bagi para penderita kanker. Tetap semangat, jangan lupa bahagia nih yang pasti, karena ini adalah sesuatu yang memang sangat dibutuhkan bagi para penderita kanker, terutama yang memang saat ini berada pada fase yang memang harus dilalui, seperti itu. Baik Bu Wahyu, terima kasih kehadirannya di kawan Diska Info Sehat kali ini. Terima kasih dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia. Baik kawan, terima kasih sudah bersama kawan Diska yang di sini. Jangan lupa tetap stay tune di @promkes Kota Madiun. Dan jangan lupa ya di subscribe YouTube-nya kawan Diska. Tetap semangat dan bye. Baiknya ya.